Kali ini saya akan menjelaskan tentang persebaran barang tambang golongan A. Yang pertama itu ada uranium. Uranium merupakan salah satu logam berat yang digunakan sebagai sumber energi. Proses penambangan uranium dapat dilakukan secara terbuka atau open pit maupun dari dalam tanah. Kini setelah ditemukannya tinta warna-warni, uranium sudah tidak lagi digunakan sebagai pewarna. Fungsinya kemudian berubah menjadi bahan bakar untuk industri nuklir. Kegunaan reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah perangkat yang menggunakan reaksi nuklir berantai untuk menghasilkan energi thermal yang dapat diubah menjadi listrik. Sejauh ini, sumber daya uranium yang terdata di Indonesia ada sekitar 81.090 ton dengan kesebaran di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Singkep, dan Sulawesi Barat. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak melewati batuan berpori kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Manfaat minyak bumi adalah sebagai salah satu sumber daya penting, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan perabotan rumah tangga, hingga sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan. Keempat wilayah penghasil minyak bumi itu adalah Sumatera, Laut Jawa, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Natuna. Gas yang membentuk gas alam yaitu metana, etena, propan, dan butan. Gas alam biasanya terbentuk bersama minyak bumi yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun lalu. Bangkai atau fosilnya terendap di bawah tanah dan membentuk lapisan-lapisan. Tekanan dan panas di bawah tanah mengubah bangkai itu menjadi gas dan minyak. Selain terbentuk dari bangkai atau fosil, gas juga bisa terbentuk dari pengolahan batu bara. Manfaat gas alam bagi kehidupan manusia antara lain: 1. Untuk bahan bakar kendaraan, 2. Energi alternatif rumah tangga, 3. Bahan baku industri, 4. Pengolahan kertas. Manfaat gas alam bagi kehidupan manusia selanjutnya juga digunakan pada pengolahan tisu dan kertas. Namun pada pengolahannya gas alam tidak dipakai sebagai bahan bakar tetapi sebagai sumber energi untuk menyalakan mesin. Persebaran. Daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Bontang, Kalimantan Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, serta Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau. Bitumen padat sering digunakan sebagai pembuatan aspal, kabel, dan lain-lain. Tentunya hal tersebut memberikan manfaat bagi manusia di kehidupan sehari-harinya. Berikut ini manfaat aspal untuk kehidupan sehari-hari adalah: 1. Menjaga ban kendaraan agar tetap awet, 2. Sebagai pondasi bangunan, 3. Mengurangi erosi yang disebabkan oleh air pada lapisan aspal, 4. Sebagai perekat aspal lama dan aspal baru, 5. Sebagai bahan pengikat batuan. Persebaran bitumen antara lain Provinsi Riau, Sumatera Bengkulu Barat, Jambi, Lampung, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Ada proses pembentukan biji timah berasal dari magma cair yang mengandung mineral kasiterit SnO2. Pada saat intrusi batuan granit naik ke permukaan bumi, maka terjadi fase peumatolitik di mana terbentuk mineral biji, diantaranya biji timah. Terus selanjutnya proses terbentuknya nikel laterit dimulai dari proses pelapukan yang intensif pada batuan peridotit. Selanjutnya infiltrasi air hujan masuk ke dalam zona retakan batuan dan akan melarutkan mineral yang mudah larut pada batuan dasar. Manfaat dan penggunaan nikel dalam kehidupan. Pertama, ada pembuatan peralatan kapur, kedua pembuatan koin, ketiga pembuatan pesawat terbang, keempat pembuatan reaktor nuklir, kelima pembuatan baterai, keenam pembuatan alat-alat medis, ketujuh pembuatan bahan-bahan kosmetik, delapan pembuatan permukaan yang tahan terhadap goresan. Manfaat timah dapat sebagai bahan pembuat kemasan untuk makanan, campuran amalgam, tambal gigi sebagai pengganti air raksa, campuran pada stick golf dan amunisi, penutup botol sebagai lapisan penghambat api pada produk kabel listrik dan peralatan rumah tangga, timah solder, bola lampu, dan cat. Terus ini ada persebaran nikel.
Persebaran nikel adalah cadangan nikel Indonesia sebagian besar atau 90% tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, kata Kementerian ESDM dalam laporan peluang investasi nikel Indonesia. Selanjutnya ada persebaran timah, yaitu Pulau Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka disebut sebagai kawasan sabuk timah Asia Tenggara yang menyebar dari daratan Thailand, Malaysia, Kepulauan Riau hingga ke Pulau Bangka dan Belitung. Ini ada batu bara. Proses awal terbentuknya batu bara adalah endapan tumbuhan berubah menjadi gambut atau pit, yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau disebut pula batu bara coklat. Persebaran batu bara terdapat di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Batu bara memiliki banyak manfaat, namun umumnya batu bara digunakan untuk memasak, sebagai bahan bakar, hingga bahan pembangun jalan. Ketersediaan batu bara berlimpah di Indonesia. Batu bara paling sering dimanfaatkan untuk diolah dalam bentuk energi pembangkit listrik. Selanjutnya yang terakhir ada persebaran bahan tambang golongan B, yaitu kristal kuarsa. Proses pembentukan kristal kuarsa terjadi melalui proses pembekuan magma yang sifatnya asam. Setelah proses magmatisme, kemudian masuk ke fase pegmatisme dan pneumatolisis dan proses hidrotermal dengan suhunya rendah yang berkisar 200 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Awalnya magma mengintrusi batuan pada bagian permukaan sehingga menghasilkan gejala-gejala intrusi. Persebaran kristal kuarsa terdapat di Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pemanfaatan untuk menyerap energi yang dipancarkannya batu ini memiliki sifat piezoelektrik dan pyroelektrik, yang berarti polaritasnya akan berubah ketika mendapatkan tekanan maupun dipanaskan. Bahkan hanya dengan menggenggamnya saja sudah berubah polaritasnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menguatkan energi tubuh dan energi pikiran. Selanjutnya ada bauksit. Proses pembentukan bauksit terbentuk melalui proses pelapukan batuan yang mengandung mineral aluminium. Proses ini terjadi selama jutaan tahun di daerah dengan iklim hangat dan lembab. Air hujan yang mengandung asam karbonat bereaksi dengan batuan yang mengandung aluminium, menyebabkan perubahan kimia yang menghasilkan bauksit. Manfaat bauksit yaitu 1. Produksi aluminium. Bauksit digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi aluminium. 2. Industri kimia. Bauksit juga digunakan dalam industri kimia untuk menghasilkan bahan kimia seperti aluminium sulfat, natrium aluminat, dan aluminium oksida. 3. Bauksit juga digunakan dalam produksi bahan tahan api, keramik, kertas, cat, pupuk, dan masih banyak lagi. Persebaran bauksit tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya ada tembaga. Proses pembentukan tembaga yaitu proses geologi yang kompleks. Biasanya terbentuk melalui proses hidrotermal, di mana larutan yang mengandung tembaga mengalir melalui celah dan retakan batuan. Ketika larutan tersebut mengalami kondisi yang tepat, tembaga akan mengendap dan membentuk biji tembaga. Manfaat tembaga yaitu 1. Industri listrik dan elektronik. Tembaga merupakan konduktor listrik yang sangat baik, sehingga digunakan dalam kabel, kawat, motor listrik, generator, dan peralatan elektronik lainnya. 2. Konstruksi dan bangunan. Tembaga digunakan dalam pipa air, atap, saluran air, dan sistem pemanas. 3. Industri transportasi. Tembaga digunakan dalam produksi kendaraan seperti kendaraan bermotor, kapal, dan pesawat terbang. Yang keempat ada industri kimia. Tembaga digunakan dalam produksi bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan zat pengawet. Tembaga tersebar di beberapa daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau besar seperti Papua, Sulawesi, dan Jawa. Proses pembuatan besi adalah sebuah proses atau cara mengubah dan mengelola biji besi dengan cara tertentu, yang mana nantinya mampu menghasilkan sebuah material atau bahan, dan pastinya material hasil proses pembuatan besi mampu digunakan dan dimanfaatkan dalam berbagai hal pada bidang kehidupan. Selanjutnya ada emas. Emas terbentuk dari proses
pemagmatisme atau pengonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengonsentrasian secara mekanisme menghasilkan endapan letakan. Selanjutnya ada mangan. Endapan mangan dapat terbentuk melalui beberapa proses, yaitu proses hidrotermal, jebakan sedimenter, dan endapan mangan juga dapat terbentuk dalam lingkungan batuan vulkanik setempat dalam gamping. Manfaat zat besi yang paling utama adalah mencegah sekaligus mengatasi anemia. Hal ini karena zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein pada sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Manfaat emas tidak terbatas sebagai aset atau alat tukar maupun perhiasan semata. Berbagai bidang seperti medis dan teknologi turut memanfaatkan logam ini dikarenakan sifat unggulnya. Selain itu, emas sering digunakan sebagai lambang kekayaan, kekuatan, keindahan, dan juga kejayaan. Manfaat mangan dapat merangsang pergerakan impuls listrik yang lebih cepat dan efisien di dalam otak ataupun keseluruhan tubuh. Dengan begitu fungsi otak termasuk kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah akan meningkat. Di samping itu, mangan juga dapat bekerja sebagai pelancar aliran darah ke otak. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jiji. I'm okay. I'm fine. Kincana, ting, ning, 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 ning. Oh iya, itu sekian dari kami. Oh iya, penutupan. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Mohon maaf. Oke, ahoy. Dari kemarin ya, Ahoy. Terluka dan bendiang yes. Nah, bentar dekat dulu. Eh? Oh, ini Eh? Iman.